Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat dan logika dengan materi aksiologi dan keilmuan, bebas nilai atau terikat nilai. Kelompok 5 itu beranggotakan 3 orang, Ahmad Gifari, Andrea Nova Utami, dan Faras Fariziatlu selaku saya sendiri. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Nilai pengetahuan itu hanya alat dan bukan tujuan. Substansi ilmu itu bebas. Bebas nilai tergantung pada pemakaiannya. Pengertian aksiologi menurut bahasa dan tokoh. Menurut bahasa Yunani, aksios yang berarti bermanfaat dan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut Jujun Surya Sumarni, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Sarwan, menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Pengertian etika. Etika disebut juga filsafat moral atau moral filosofi yang berasal dari kata ethos Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan. Pengertian etika menurut bahasa. Pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika ialah nilai mengenai yang benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika sebagai sistem nilai. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam posisi inilah sebagian besar makna etika dipahami sebagai sehingga muncul istilah-istilah etika Islam, etika Buddha, etika Kristen, dan sebagainya. Etika mempunyai sifat yang mendasar, yaitu etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma-norma itu, mempersoalkan hak dari setiap lembaga seperti orang tua, negara, dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral dapat dihampiri berdasarkan atas 3 macam pendekatan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan mateatika. Etika deskriptif adalah cara melukis tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggap tentang baik atau buruk, tindakan yang diperoleh atau diperbolehkan atau tidak. Sedangkan etika normatif mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau masyarakat secara lebih kritis. Etika normatif dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Metaetika yaitu kajian etika yang ditunjukkan pada ungkapan etis. Bahasa etis atau bahasa yang dipergunakan dalam bidang moral dikaji secara logis. Bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Dalam geligi Inggris, bebas nilai disebut dengan value free. Bahwa ilmu dan juga teknologi bersifat otonom untuk dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai atau tujuan lain di luar ilmu pengetahuan. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai.
Pembatasan-pembatasan etis hanya akan menghalangi eksplorasi pengembangan ilmu. Menurut Joseph Situmorang, terdapat 3 faktor yang menjadikan parameter atau indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengadilan nilai. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari segala pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, sosial maupun budaya. Kebebasan usaha ilmiah supaya otonom, ilmu terjamin. Menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang biasa dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Pandangan bahwa ilmu itu netral sebagaimana yang dihendaki oleh mazhab positivisme. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi di bawah ini. Yang pertama, pengamat mengambil jarak secara total terhadap objek pengamatan. Yang kedua, dengan kondisi berjarak secara total pada objek, pengamat berhadapan dengan realitas sebagai sebuah fakta yang netral. Melalui cara itu, ia dapat memanipulasi objek pada suatu percobaan dan tujuan menemukan pengetahuan berdasarkan hukum kausalitas. Teori yang diperoleh adalah pengetahuan yang bebas dari kepentingan dan dapat diaplikasikan secara teknis dan menyeluruh. Auguste Comte adalah salah satu tokoh dari mazhab positivistik yang konsekuen dengan pandangan ilmu dan tidak lagi dipengaruhi oleh persoalan mistik metafisik. Auguste Comte membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap mistik atau agama. Pada tahap ini persoalan kehidupan dinisbahkan pada hal-hal irasional yang berbau mistik. Tahap kedua, tahap metafisik. Ilmu pada tahap ini diumpamakan sebagai manusia remaja. Pada level ini, alam semesta dihubungkan dengan unsur-unsur non-empiris. Tahap ketiga, tahap dewasa. Dunia tidak lagi diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mistik. Inilah tahap positif. Pada tahap ini, penjelasan religius atau metafisik tidak lagi diperlukan. Terikat nilai. Ilmu yang terikat nilai atau valubon memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai dan terutama nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak memiliki bias terlepas dari nilai-nilai. Lepas dari kepentingan baik politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lain-lain. Menurut Jürgen Habermas, ilmu terbagi menjadi tiga kepentingan masing-masing, yaitu ilmu berupa alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu-ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan itu untuk kepentingan-kepentingan manusia. Yang kedua, pengetahuan yang memiliki pola yang sangat berlainan, sebab tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Teori kritis, teori yang membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Di sini sadar diri sangat dipentingkan. Alasan ilmu harus terikat nilai ada 3 macam. Sains secara faktual telah disalahgunakan manusia yang ditandai dengan terjadinya perang dunia yang memakan ribuan korban manusia tak bersalah. Yang kedua, para ilmuwan telah lebih tahu dampak negatif perkembangan ilmu karena merupakan hasil penelitian secara terus-menerus. Yang ketiga, ilmu telah mengalami perkembangan pesat sehingga memungkinkan menodai kemanusiaan. Yang paling dasar sebagaimana yang terdapat dalam rekayasa genetika dan social engineering. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.